Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada kelas kami, kelas IPA 4. Pada kesempatan ini, saya Nur Fitri Ramadhani dan kedua teman saya, Kurniati Basir dan Astrid Febrianti, akan menjelaskan tentang pemberontakan PRRI dan Permesta. Pemberontakan PRRI dan Permesta. Materi ini terbagi menjadi 4 pokok atau bagian pembahasan, yakni latar belakang, awal mula terjadinya pemberontakan, ultimatum dan deklarasi, serta operasi penumpasan ataupun militer. Yang pertama, latar belakang. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia merupakan gerakan pertentangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dideklarasikan pada 15 Februari 1958. Kesenjangan pembangunan di Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya memicu sentimen bahwa ada daerah dianaktirikan. Sentimen ini kemudian melahirkan upaya-upaya revolusi di daerah. Munculnya pemberontakan ini dimulai dengan adanya konflik internal Angkatan Darat yang berujung pada ultimatum keadilan otonomi daerah yang adil dan merata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kurniati Basir, terkait awal mula pemberontakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal mula terjadinya pemberontakan. Cikal bakal PRRI dapat dilacak melalui reuni Divisi Banteng di Padang 20-25 November 1956 yang dihadiri oleh 612 perwira aktif dan pensiunan Divisi Banteng. Dari pertemuan ini dihasilkan keputusan Piagam Banteng yang menuntut pemerintah pusat untuk memberikan otonomi daerah seluas-luasnya. Mereka juga menuntut Divisi Banteng yang telah dibubarkan untuk menjadi Korps Angkatan Darat dan pergantian Kepala Staf Angkatan Darat. Hingga pada 20 Desember 1956, tuntutan tidak mendapat tanggapan dari pemerintah pusat maupun Angkatan Darat karena dianggap tidak rasional. Karena hal ini, diputuskan pembentukan Dewan Banteng di bawah pimpinan Letnan Kolonel Ahmad Hussein, Komandan Resimen 4 dan Tetorium 1, serta mengambil alih pemerintahan daerah Sumatera Tengah secara sepihak. Secara bertahap dibentuk dewan-dewan lainnya. Yang pertama, Dewan Gajah di Medan, Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon pada 22 Desember 1956. Yang kedua, Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Barlian pada 24 Desember 1956, serta Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Venje Sumual pada 18 Februari 1957. Dewan-dewan ini memproklamasikan berdirinya Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta dan melepaskan diri dari Perdana Menteri Ali Sastro Midjojo. Pada 29 sampai 31 Januari 1957, Kepala Staf Angkatan Darat Abdul Haris Nasution menggelar konferensi se-Sumatera di Palembang yang dihadiri oleh pemrakarsa dewan-dewan di daerah. Letnan Kolonel Barlian menyarankan agar Nasution mundur, namun ditolak. Lebih lanjut lagi, pemerintah Indonesia menyelenggarakan Musyawarah Nasional Pembangunan pada 9-14 September 1957 yang bertujuan mempersiapkan usaha pembangunan di daerah secara integral, namun lagi dan lagi gagal dan belum bisa menandingi para dewan di daerah. Saya Astrid Febrianti Surmanto dari kelas 12 IPA 4 akan melanjutkan materi pemberontakan PRRI dan Permesta. Materi berikutnya adalah ultimatum dan deklarasi. Pada 9 Januari 1998, para dewan mengadakan pertemuan untuk membahas pembentukan pemerintahan baru yang akan menandingi pemerintahan pusat, yang membawa kita pada ultimatum yang dikeluarkan oleh Dewan Banteng pada 10 Februari 1998. Isinya yang pertama, dalam tempo waktu 5 kali 24 jam, Kabinet Juanda harus menyerahkan mandatnya kepada Presiden atau pejabat Presiden.
Lalu yang kedua, supaya Presiden menunjuk Muhammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk membentuk kabinet baru. Yang ketiga, Presiden kembali pada kedudukan konstitusionalnya. Dan yang terakhir, apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi, maka Dewan Banteng akan memutuskan segala hubungan dengan pemerintahan dan terbebas dari ketaatan terhadap kepala negara. Namun, hingga tenggat waktu yang diberikan yaitu 15 Februari 1998, pemerintah pusat masih menolak ultimatum tersebut, yang membuat Letnan Kolonel Ahmad Hussein mendeklarasikan terbentuknya pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia dan menunjuk Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri. Menurut Syafruddin sendiri, pembentukan PRI hanyalah sebuah upaya untuk menyelamatkan negara, bukan memisahkan diri. Ternyata, berita PRRI ini disambut antusias oleh tokoh-tokoh masyarakat Manado, Sulawesi Utara. Kegagalan musyawarah pemerintah membuat mereka berpihak kepada PRI dan mendeklarasikan terbentuknya Permesta serta memutus hubungan dengan Kabinet Juanda. Setelah terbentuknya PRRI, terbentuk pula kabinet yang dimana Syafruddin Prawiranegara merupakan Perdana Menteri. Terdapat 10 kementerian yang terbentuk, yang lebih lengkapnya dapat dilihat pada slide berikut. Karena semakin meluasnya pemberontakan PRRI dan Permesta ini, maka pemerintahan dan TNI bekerja sama untuk melakukan operasi penumpasan militer. Berikut timeline-nya. Pada 22 Februari 1958, operasi Tegas yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Kaharudin Nasution menuju Riau dengan sasaran utama merebut kedudukan PRRI di Riau. Lalu pada 12 Maret 1958, TNI menunjukkan pasukan gerak cepat dan resimen para komando Angkatan Darat di bawah pimpinan Letnan Kolonel Wirya Dinata yang berhasil menguasai lapangan terbang Pekanbaru. 16 Maret 1958, pasukan PRRI di bawah pimpinan Boyke Nainggolan, mantan mayor, menyerang dan menduduki kota Medan, yang dimana pada keesokan harinya 17 Maret 1958, Operasi Sabta Marga Kesatuan PGT dan RPKAD yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Jamin Ginting menuju Medan. Pada 14 April hingga 17 April 1958, pasukan TNI dengan nama Operasi 17 Agustus di bawah pimpinan Kolonel Ahmad Yani menuju Sumatera Barat, berperang untuk menguasai Jalan Besar Tabir Padang serta Bukit Tinggi. 10 Mei 1998, Operasi Sabta Marga 2 berhasil menduduki Gorontalo. 17 Mei hingga 20 Mei 1998, wilayah Ternate, Tidore, Jailolo, dan Morotai berhasil dikuasai dalam Operasi Mena. Lalu pada 20 Mei 1998, PRRI berhasil dilumpuhkan setelah TNI menduduki Payakambuh. Dan satu bulan setelah kejadian tersebut, 26 Juni 1998, Operasi Sadar di bawah pimpinan Letkol Ibnu Sutowo dilancarkan dan ditujukan menumpas pemberontakan di Sumatera Selatan. Sementara Manado berhasil direbut pula melalui Operasi Merdeka di bawah pimpinan Letnan Jenderal Rukmito Hendraningrat. Oktober 1961, seluruh wilayah Indonesia yang pernah dikuasai oleh PRRI Permesta kembali dalam pangkuan Republik Indonesia. Usut punya usut, Amerika Serikat juga memiliki keterlibatan pada pemberontakan ini. Pemberontakan ini bersikap anti-komunis. Mereka mendapatkan dukungan dan bantuan dari Amerika Serikat, yang saat itu terlibat perang dingin melawan Uni Soviet dan negara-negara komunis lainnya. Pada bulan Januari 1958, Central Intelligence Agency atau CIA mulai memberi bantuan terselubung untuk PRRI dan Permesta. Dukungan CIA terhadap pemberontak Permesta datang dalam bentuk 15 pesawat pengebom B-26 dan beberapa pesawat tempur P-51 Mustang. Bantuan ini membentuk Angkatan Udara Pemberontak AUREF, Angkatan Udara Revolusioner yang berbasis di lapangan terbang Manado. Selain pesawat, CIA juga memberi bantuan sejumlah besar senjata, peralatan, dana, ditambah tentara bayaran dari Taiwan, Polandia, Filipina, dan Amerika Serikat. Amerika Serikat berkepentingan dengan pemberontakan ini karena kekhawatiran mereka terhadap pemerintah pusat Indonesia yang bisa saja semakin dipengaruhi komunis. Pada tahun ini juga, pemberontakan PRRI dan Permesta berhasil dipadamkan. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari kami terkait
masalah pemberontakan PRRI dan Permesta. Kita dapat menarik kesimpulan dari materi ini, yakni pemberontakan PRRI dan Permesta merupakan salah satu upaya yang berusaha dilakukan masyarakat yang merasa pembangunan dan otonomi daerah tidak merata dan hanya berfokus pada Pulau Jawa saja, tanpa mempedulikan daerah lainnya, terutama Sumatera dan Sulawesi. Namun ternyata usaha ini dipandang sebagai gerakan separatisme yang ternyata terselubung dukungan Amerika Serikat di dalamnya. Namun bagaimanapun juga, usaha-usaha yang dilakukan merujuk pada pemberontakan yang bisa berakibat buruk pada keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga harus dihilangkan dengan sebaik-baik mungkin. Nah, teman-teman, berdasarkan pemberontakan PRRI dan Permesta ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa lebih baik kita berfokus untuk memajukan negara Indonesia. Jangan hanya terfokus dengan salah satu pendapat saja, contohnya dengan adanya Permesta ini. Hal ini diawali dengan pemikiran masyarakat di mana mereka memikirkan bahwa hanya Pulau Jawa sajalah yang nanti akan difokuskan, sementara daerah lainnya tidak. Nah, bagaimana kita sebagai generasi muda sekarang harus berpikir netral, positif, dan tentunya berpikir berdasarkan Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.